Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmayasari dengan NIM akhir 1105. Di sini saya akan membahas tentang modeling microwave, joint kinetic and moisture diffusivity of Mabonde banana variety. Pada teknologi pengeringan microwave, yaitu pengeringan pada dasarnya adalah proses mengurangi kadar air untuk menurunkan aktivitas mikroba sehingga produk tidak cepat rusak. Nah, dalam bidang pangan, memahami kinetika pengeringan sangat penting karena menjadi dasar untuk merancang dan mengoptimalkan alat pengering. Nah, selama pengeringan, difusivitas air memegang peranan besar, yaitu semakin tinggi difusivitasnya, semakin cepat proses pengeringan terjadi. Nah, pengeringan microwave memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pengeringan udara panas, yang mana microwave menghasilkan panas dari dalam bahan secara langsung, sehingga prosesnya lebih cepat, lebih merata, dan lebih efisien energi. Nah, produk yang dikeringkan dengan microwave juga cenderung memiliki warna, aroma, dan tekstur yang lebih baik. Namun, ketika penggunaan microwave harus tepat, karena kalau tidak dikontrol, justru dapat menurunkan mutu produk. Nah, pada penelitian ini digunakan pisang varietas Mabonde, yang mana varietas non-komersial dari Afrika Selatan, yang sejauh ini belum ada studi yang membahas karakteristik pengeringannya menggunakan microwave. Nah, karena itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah varietas ini cocok untuk proses industri dan apakah bisa menjadi peluang usaha di bidang pengolahan pangan. Nah, selanjutnya yaitu bahan pelakuan dan metode pengeringan di microwave ya. Yang mana bahannya pada penelitian ini menggunakan pisang varietas Mabonde. Pisang ini berasal dari petani lokal yaitu Limpopo di Afrika Selatan, yang mana pisang dipilih pada tingkat kematangan indeks warna 7, yaitu ketika kulitnya penuh dengan bintik coklat, dan pemilihan tingkat kematangan ini dilakukan supaya sampelnya seragam dan memiliki kadar gula optimal. Nah, setelah itu pisang dipotong dengan ketebalan sekitar 5 mm, lalu direndam dalam larutan asam sitrat 4% selama 10 menit untuk mencegah pencoklatan sebelum proses pengeringan. Nah, selanjutnya yaitu perlakuan sampel, yang mana pisang yang sudah dipotong dan direndam kemudian ditiriskan, dan kadar airnya awalnya diukur menggunakan metode OAAC dengan hasil sekitar 81% basis basah. Setelah itu irisan pisang ditata merata di atas kaca turntable microwave. Semua perlakuan dilakukan dalam 3 ulangan, yaitu 100, 200, hingga 300 watt. Nah, untuk metode pengeringannya itu proses dilakukan menggunakan microwave domestik berdaya 700 watt dengan frekuensi 2450 MHz, yang selama pengeringannya yaitu tray secara berkala dikeluarkan untuk ditimbang agar bisa mengetahui kehilangan massa airnya. Nah, proses dihentikan ketika kadar airnya sudah turun hingga 10-12%. Nah, kemudian pengukuran kehilangan air, yang mana massa sampel ditimbang menggunakan timbangan dengan presisi 0,01 gram. Dari perubahan massa inilah dihitung moisture ratio atau MR untuk melihat perubahan kadar air terhadap waktu. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis kinetika pengeringan. Nah, data pengeringan itu dicocokkan menggunakan 6 model tin layer, yang mana modelnya itu Wong and Sing, Forma, two-term exponential, peak, and logarithmic. Nah, semua analisis ini dilakukan menggunakan software MATLAB, yaitu untuk mendapatkan nilai parameter model statistik. Dan terakhir yaitu penentuan difusi kelembapan, yang mana pendekatan menggunakan fixed second law. Pada tahap ini grafik ln MR terhadap waktu dibuat untuk mendapatkan slope. Nah, slope tersebut dihitung nilai efektif moisture diffusivity atau depth pada masing-masing level daya microwave. Nah, jadi keseluruhannya itu metode ini memungkinkan kita memahami bagaimana air bergerak keluar dari pisang selama pengeringan microwave, dan model matematika mana yang paling menggambarkan proses pengeringannya. Nah, pada grafik pertama yaitu grafik kinetika pengeringan atau drying curve, kita melihat bagaimana moisture ratio atau MR menurun selama proses pengeringan menggunakan microwave. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa semakin tinggi daya microwave, semakin cepat penurunan MR. Nah, pada daya 100 watt itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar air akhir itu sekitar 42 menit, dan pada 200 watt itu 22 menit, dan 300 watt yaitu yang paling cepat dengan waktu sekitar 14 menit. Nah, kurva pada 300 watt itu terlihat paling curam. Nah, ini menunjukkan bahwa daya ini memberikan laju pengeringan yang paling efisien karena energi yang dapat diterima sampel lebih besar sehingga pemungkutan air berlangsung lebih cepat. Nah, menariknya pada grafik ini tidak terlihat adanya constant rate period, artinya pengeringan tidak terdapat pada tahap di mana air menguap secara konstan di permukaan. Nah, seluruh proses terjadi di falling rate period, yaitu fase ketika pengeringan dikendalikan oleh perpindahan air dari dalam jaringan buah menuju ke permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme utama yang terjadi adalah difusi internal pada daya microwave yang lebih tinggi, pemanasan volumetrik, meningkat tekanan internal, inilah yang mempercepat proses difusi air menuju permukaan dan akhirnya mempercepat proses pengeringan. Jadi secara keseluruhan itu grafik ini bukan bahwa daya 300 watt memberikan forma pengeringan yang cepat dan paling efisien. Kemudian grafik selanjutnya yaitu kita melihat hasil penerapan 6 model matematis untuk menggambarkan penurunan moisture ratio selama proses pengeringan. Nah, model-model yang diuji itu pada yang saya bilang tadi ada Wang and Shin, Forma, peak, logarithmic, two-term, and two-term exponential. Nah, untuk menggunakan model yang paling akurat, analisis ini dilakukan menggunakan beberapa parameter statis, yaitu R square sebagai indikator akurasi, kemudian RMSE, C-square, dan MBE yang menunjukkan besarnya error atau penyimpangan dari data hasil. Nah, dari hasil analisis ini model Wang and Shin terbukti menjadi model terbaik. Bisa dilihat pada grafik
di sebelah, yaitu kalau garis prediksi dari model Wang-Ens ini hampir terhimpit dengan titik data aktual pada ketiga level daya, yaitu 100, 200, dan 300. Yang mana kondisi menunjukkan bahwa model tersebut konsisten dan stabil dalam menggambarkan perilaku pengeringan pisang Mabonde. Sedangkan model lain-lainnya tuh terlihat memiliki error gitu. Nah, model Wang-Ens ini sesuai dengan menggambarkan pola pengeringan yang seluruhnya terjadi pada falling rate period. Nah, model sangat berguna untuk memperkirakan waktu pengeringan melalui simulasi proses hingga membantu dalam perancangan dan optimal alat pengeringan. Nah, pada slide berikutnya ini yaitu grafik difusi air yang kita dapat melihat bagaimana nilai efektif moisture diffusivity berubah pada setiap tingkat daya microwave. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi dayanya semakin besar nilai difusi air selama pengeringan. Nah, pada daya 100 watt difusinya itu dapat dilihat pada 200 watt dan 300 watt. Nah, peningkatan nilai difusinya ini terjadi karena daya microwave yang lebih tinggi menghasilkan gradien panas yang lebih besar. Hal ini meningkatkan tekanan uap di dalam jaringan pisang sehingga lebih cepat terdorong keluar menuju permukaan dan akhirnya menguap. Dengan kata lain, perbedaannya menjadi jauh efisien. Nah, pada melihat grafik LNM terhadap waktu, terlihat bahwa garis yang terbentuk adalah garis lurus. Ini menunjukkan bahwa proses pengeringan mengikuti mekanisme difusi sesuai model Fick's Law, yaitu artinya perbedaan panas memang dikendalikan oleh difusi internal, bukan oleh penguapan permukaan. Secara keseluruhan, semakin besar daya microwave, semakin cepat air difusi keluar dan semakin cepat sampel tercapai kadar air rendah. Inilah yang membuat daya 300 watt menjadi yang paling efisien dalam proses pengeringan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa semakin tinggi daya microwave, semakin cepat proses pengeringan pisang Mabonde. Nah, terlihat pada 100 hingga 300 watt. Nah, seluruh berada pada falling rate period yang artinya benar terjadi terutama melalui difusi dari dalam jaringan. Nah, pada model ini yang mana model Wang-Ens adalah paling akurat karena memiliki nilai R-square tertinggi dan error terendah. Dan secara keseluruhan, daya 300 watt adalah kondisi paling optimal karena menghasilkan pengeringan tercepat dan difusi tertinggi. Hasil ini dapat digunakan untuk merancang dan mengoptimalkan alat pengeringan berbasis microwave untuk pisang Mabonde. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.